Halo semuanya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di presentasi kami hari ini. Kami dari tim pengembang aplikasi Klinigo, sebuah solusi digital untuk mempermudah manajemen klinik dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Saya bersama teman-teman akan memandu Anda mengenal lebih jauh tentang Klinigo. Seperti yang kita tahu, banyak klinik masih menghadapi tantangan dalam hal pencatatan data pasien, pengelolaan jadwal dokter, hingga stok obat yang seringkali tidak akurat. Hal ini tentu berdampak pada efisiensi operasional dan pelayanan kepada pasien. Dari situ lahir ide kami membuat Klinikgo, sebuah sistem digital yang dapat menyederhanakan semua proses tersebut dalam satu platform terintegrasi. Klinikgo kami rancang dengan 3 tujuan utama. Pertama, meningkatkan efisiensi agar proses seperti pencatatan, antrian, hingga transaksi bisa berjalan otomatis dan lebih cepat. Kedua, menyatukan seluruh data penting dari rekam medis sampai laporan keuangan dalam satu sistem yang mudah diakses kapan saja. Dan yang ketiga, tentu saja, meningkatkan pengalaman pasien dengan layanan yang lebih tertata, tercepat, dan profesional. Klinikgo dilengkapi berbagai fitur penting yang mendukung proses kerja klinik secara menyeluruh. Ada dashboard, statistik, laporan antrian, transaksi, hingga rekam medis. Sistem ini juga memiliki beberapa peran seperti admin, dokter, dan user yang masing-masing memiliki akses dan fitur sesuai kebutuhannya. Halo semuanya, selamat datang di video demo aplikasi klinik berbasis desktop yang kami kembangkan. Aplikasi ini dirancang untuk membantu proses operasional klinik agar berjalan lebih cepat, lebih rapi, dan lebih terintegrasi. Di sini, semua proses, mulai dari pendaftaran pasien, pengelolaan data dokter, rekam medis, antrian pasien, hingga transaksi dan laporan, bisa dilakukan dalam satu aplikasi. Yuk, langsung saja kita lihat fitur-fitur lengkapnya. Langkah pertama yang harus dilakukan sebelum menggunakan aplikasi ini adalah melakukan pendaftaran akun melalui halaman register. Di halaman ini, pengguna diminta mengisi beberapa data penting. Pertama, nama lengkap, sesuai identitas resmi pengguna, kemudian email aktif yang akan digunakan untuk login ke aplikasi ini nantinya. Setelah itu, pengguna diminta untuk membuat password yang aman dan mudah diingat. Di sini tersedia fitur Show and Hide Password yang memungkinkan pengguna untuk memastikan password yang diketik sudah benar atau belum. Setelah semua data terisi dengan lengkap dan benar, pengguna cukup klik register dan akun akan langsung terdaftar di sistem. Proses pendaftarannya cepat, praktis, dan bisa dilakukan dalam hitungan detik. Setelah proses registrasi berhasil, pengguna bisa langsung login ke aplikasi. Di halaman login, pengguna tinggal memasukkan email dan password yang sudah dibuat sebelumnya. Terdapat fitur Show and Hide Password untuk memastikan password yang diketik sudah benar. Selain itu, ada opsi Remember Me. Jika dicentang, sistem akan mengingat akun pengguna, sehingga saat membuka aplikasi di lain waktu, tidak perlu login ulang. Jika sewaktu-waktu lupa password, pengguna tinggal klik lupa password untuk melakukan reset password dengan mudah. Jika ingin reset password, masukkan email yang terdaftar dan klik kirim kode verifikasi untuk mendapatkan kode verifikasi melalui email yang aktif dan untuk melakukan reset password. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Setelah data login diisi, klik login
dan kita akan langsung diarahkan ke halaman utama aplikasi. Begitu masuk ke halaman Home atau Dashboard, pengguna akan disuguhi berbagai informasi penting dalam bentuk statistik. Di antaranya ada jumlah total pasien, jumlah dokter yang tersedia, total pendapatan, serta jumlah pendaftaran pasien khusus di tahun 2025. Untuk statistik pendaftaran pasien, tersedia fitur filter berdasarkan tahun, agar pengguna bisa membandingkan perkembangan klinik tiap tahunnya. Seluruh data statistik ini bisa diunduh dalam berbagai format, seperti gambar, PDF, dan CSV, yang sangat berguna untuk pelaporan bulanan atau tahunan. Menu selanjutnya adalah form pasien. Di sini terdapat dua fitur utama, tambah pasien dan daftar pasien. Pada tambah pasien, pengguna bisa mendaftarkan pasien baru dengan mengisi data seperti nama, tanggal lahir, alamat, NIK, jenis kelamin, nomor telepon, agama, pendidikan, pekerjaan, jenis pasien, dan nomor BPJS pasien. Lalu, klik simpan. Data pasien disimpan ke dalam daftar pasien. Lalu di daftar pasien, pengguna dapat melihat daftar pasien yang sudah terdaftar. Tersedia double klik untuk melihat detail pasien, search pasien yang telah kita daftar tadi, double klik untuk melihat detail pasien, filter berdasarkan bulan dan tahun, serta opsi untuk mengunduh daftar pasien dalam format PDF maupun CSV. Dan juga untuk menghapus daftar pasien. Selanjutnya, di menu dokter, pengguna bisa menambahkan dokter baru ke sistem dengan mengisi nama dokter, spesialisasi, harga per praktek, tanggal ketersediaan, jadwal jam praktek, nomor surat izin, nomor telepon, dan alamat. Klik simpan untuk menambahkan profil dokter. Lanjut ke list dokter. Pada list dokter, pengguna bisa melihat semua dokter yang telah terdaftar beserta status ketersediaannya. Ada fitur search dokter, edit data dokter, dan hapus dokter jika diperlukan. Di menu rekam medis, aplikasi ini menyimpan seluruh catatan penting pasien, mulai dari identitas, hasil pemeriksaan, alergi obat, hingga riwayat penyakit. Terdapat fitur search nama pasien, filter berdasarkan bulan dan tahun, serta tombol apply filter untuk menampilkan data yang diinginkan. Selain itu, tersedia juga opsi refresh, edit, delete, dan fitur untuk ekspor data dalam format PDF dan CSV. Menu medis berfungsi untuk mengatur data obat yang tersedia di klinik. Pengguna bisa menambahkan obat baru, lengkap dengan nama, deskripsi, harga, dan stok. Pada data obat, semua obat yang tersedia ditampilkan, dan pengguna bisa klik Read More untuk melihat deskripsi lengkapnya. Fitur lainnya meliputi search obat,
edit data obat, hapus data obat, serta opsi unduh data dalam format PDF dan CSV. Di menu antrian, pengguna bisa mengatur antrian pasien. Pada fitur tambah antrian, data yang dimasukkan mencakup nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, harga per praktek, BPJS atau non-BPJS, dokter yang dipilih, keluhan, tinggi badan, berat badan, tanggal kunjungan, dan poli yang akan dituju. Lalu, membuat data antrian. Pada list antrian, dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada antrian menunggu, yaitu untuk menampilkan pasien yang sedang menunggu panggilan. Dan antrian kedua adalah antrian selesai, menampilkan pasien yang sudah selesai pemeriksaannya. Masing-masing daftar dilengkapi fitur search, kode antrian, filter berdasarkan tanggal, bulan, tahun, urutkan dari atas ke bawah atau sebaliknya. Serta opsi download PDF dan CSV. Pada menu transaksi, digunakan untuk mencatat hasil pemeriksaan yang sudah dikonfirmasi oleh dokter. Data yang ditampilkan mencakup ID, nama pasien, uraian pemeriksaan, diagnosa, resep, jenis pasien, dan tanggal pemeriksaan. Pada list transaksi, semua transaksi ditampilkan lengkap, dan pengguna bisa double klik untuk melihat detailnya. Tersedia fitur search transaksi, filter berdasarkan tanggal, reset filter, serta opsi download laporan bulanan dan laporan tahunan. Menu About Us menampilkan profil tim pengembangan aplikasi ini beserta tugas masing-masing anggota tim, serta informasi kontak yang bisa dihubungi mulai dari email, LinkedIn, WhatsApp, hingga Instagram. Di menu pengguna, aplikasi menampilkan daftar akun yang terdaftar, meliputi ID, nama lengkap, dan role masing-masing. Pengguna juga bisa edit data akun, atau hapus akun melalui menu ini. Pada menu status server, menampilkan berbagai informasi penting terkait koneksi dan performa sistem. Terdapat data MySQL ping, internet ping, read speed, dan write speed dalam bentuk diagram garis. Selain itu, jumlah kolom aktif di tiap tabel ditampilkan dalam diagram lingkaran. Tersedia pula ERD lengkap dari aplikasi ini. Serta grafik penggunaan CPU yang semuanya bisa diunduh dalam format PNG dan PDF. Di menu settings terdapat dua kategori. General untuk mengubah nama lengkap, email, uninstall aplikasi, atau clear cache. Dan pada security untuk mengganti password lama dengan password yang baru. Semua perubahan bisa disimpan dengan mudah melalui form yang disediakan. Terakhir, tersedia fitur logout untuk keluar dari aplikasi dan kembali ke halaman login dan register. Fitur ini memastikan keamanan akun, sehingga tidak bisa diakses sembarangan oleh orang lain. Itulah tadi demo lengkap dari aplikasi klinik desktop yang kami buat. Dengan aplikasi ini, kami berharap proses pelayanan di klinik bisa berjalan lebih cepat, rapi, terintegrasi, dan tentunya lebih profesional. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di demo berikutnya.
Oke, untuk login dan registrasi, pengguna bisa login menggunakan email dan password. Jika belum punya akun, tinggal register dengan mengisi nama lengkap, email, dan password. Ada juga fitur ingat saya untuk kenyamanan, serta opsi reset password jika sewaktu-waktu Anda lupa. Lalu ada pula reset password. Pada bagian ini, pengguna bisa melakukan reset password jika pengguna lupa password. Dapat dilakukan dengan cara menginput email yang digunakan pengguna, lalu sistem akan mengirimkan kode verifikasi ke email tersebut untuk melakukan reset password. Lalu kemudian untuk dashboard, begitu Anda masuk ke dashboard, pengguna langsung disuguhi data penting seperti statistik pendaftaran, total pendapatan, dan jumlah pasien serta dokter aktif. Semua data bisa difilter berdasarkan tahun dan diekspor dalam berbagai format seperti gambar, PDF, ataupun CSV. Pada bagian pengaturan akun ini, pengguna bisa mengubah nama dan email, membersihkan case, membuka pengaturan keamanan, atau bahkan uninstall aplikasi langsung dari menu ini saja. Semua fitur dibuat agar pengguna bisa mengelola akun dengan lebih mudah dan fleksibel. Klinik Go menyediakan form info pasien yang sangat lengkap mulai dari data pribadi pasien, NIK, alamat, serta informasi pendidikan pasien. Lalu jika pasien merupakan pengguna BPJS, maka pengguna bisa menginput nomor BPJS dengan kolom yang sudah disediakan. Hasil dari formulir pasien akan disimpan pada bagian ini. Pengguna juga bisa melihat datanya dengan filter bulan atau tahun yang sudah disediakan. Lalu pengguna juga bisa menyimpan file dengan format CSV atau PDF. Pada formulir ini, dokter akan didata dari nama, spesialisasi, harga per praktek, nomor surat izin, dan juga jadwal praktek dari dokter yang bersangkutan. Serta, Anda juga perlu mengisi tanggal pendaftaran, nomor telepon, hingga alamat yang dibutuhkan agar semua datanya tertata dengan baik. Setelah mengisi form dokter, semua hasilnya akan tersimpan pada bagian ini. Semuanya bisa dikelola dengan mudah lewat menulis dokter dengan opsi edit, hapus, dan pencarian cepat, serta menunjukkan status dokter saat ini apakah tersedia atau tidak. Riwayat medis pasien tercatat dengan rapi di Klinikgo. Dokter bisa mencatat alergi obat dan penyakit sebelumnya, lalu mengakses data tersebut kapanpun dibutuhkan. Hasil dari farmaka medis akan tersimpan di bagian ini. Pengguna bisa mengedit atau menghapus data, dan lagi-lagi, data bisa diekspor ke PDF atau CSV, dan difilter sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada data obat. Di bagian data obat, di sini kita bisa manajemen obat menjadi lebih mudah. Kita bisa mencatat nama, deskripsi harga, dan stok obat. Semua data dapat dicari, diubah, dihapus, dan diunduh baik dalam format CSV maupun PDF. Selanjutnya ada daftar obat yang berisikan list obat. Hasil dari form obat akan tersimpan pada bagian ini. Semua data dapat dicari, diubah, dihapus, dan diunduh baik dalam format CSV maupun PDF. Lalu ada antrian. Bagian antrian ini, Klinikgo juga mempermudah proses pendaftaran pasien. Pasien bisa dimasukkan ke antrian dengan mengisi form sederhana, membuat data dasar, keluhan, dokter tujuan, hingga poliklinik. Selanjutnya ada daftar antrian. Antrian yang sudah diinput akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu antrian menunggu dan antrian selesai. Semuanya terdata dengan baik. Kita bisa mencari data berdasarkan kodenya, dan juga bisa mengurutkan datanya berdasarkan ID, tanggal, bulan, dan bisa diurutkan dari bawah ataupun dari atas. Data juga bisa kita unduh menjadi file CSV atau PDF. Selanjutnya ada pemeriksaan pasien. Form ini berada pada akun form dokter. Dokter bisa langsung melakukan pemeriksaan pasien melalui form digital. Di dalamnya ada tekanan darah, berat badan, hasil pemeriksaan, diagnosa, hingga resep obat. Kami juga menyediakan tombol rekam medis untuk melihat historik pasien secara cepat. Selanjutnya ada form transaksi. Setelah dokter mengisi form pemeriksaan pasien, data secara otomatis masuk ke sistem transaksi. Admin bisa langsung mengisi form transaksi berdasarkan data yang dari form pemeriksaan pasien. Berikut adalah bagian yang berisi dari hasil form transaksi. Admin bisa melihat laporan dan mengunduh file bulanan maupun tahunan.
Filter dan pencarian juga tersedia untuk mempermudah pencatatan keuangan klinik. Pertampilan ini menunjukkan fitur status server yang terdapat dalam aplikasi Klinik Go. Aplikasi dibangun menggunakan Java Swing sebagai antarmuka utamanya, MySQL sebagai basis data, dan keyframe card untuk menampilkan grafik pemantauan sistem secara visual. Di sisi kiri tampak tampilan status server MySQL. Di sini aplikasi memantau jumlah koneksi ke server database serta beban query yang terjadi dalam rentang waktu tertentu. Grafik garis menunjukkan tren aktivitas database secara real time. Sementara diagram lingkaran di bawah menampilkan jumlah data yang tersimpan di setiap tabel utama dalam sistem, berguna untuk mengetahui beban data masing-masing modul. Sedangkan di sisi kanan kita bisa melihat informasi sistem lainnya seperti detail spesifikasi server, status, koneksi ke tabel tertentu, serta grafik pemantauan pengguna CPU dan RAM. Semua data ini ditampilkan secara dinamis dan akurat, membantu administrasi sistem untuk memantau performa server dengan lebih mudah. Fitur ini sangat penting dalam memastikan bahwa aplikasi Klinik Go berjalan stabil dan efisien, terutama saat menangani jumlah data yang besar dan trafik pengguna yang tinggi. Pertampilan ini menunjukkan tampilan antarmuka dari aplikasi Klinik Go. Ketika seorang pengguna masuk dengan role user, aplikasi ini dibangun menggunakan Java Swing sebagai antarmuka grafis dan MySQL sebagai basis data utama. Role user adalah role default yang diberikan saat akun pertama kali dibuat. Dalam tampilan ini hanya fitur dasar seperti home, setting, dan logout yang ditampilkan. Hal ini sengaja dibatasi agar pengguna biasa tidak memiliki akses ke fitur-fitur pertama yang penting yang hanya boleh diakses oleh role-role lain seperti admin atau dokter. Admin akan memiliki hak akses penuh untuk mengelola data pengguna dokter dan rekam medis, sementara dokter akan dapat melihat mengelola jadwal serta data pasien. Dengan pendekatan ini, Klinik Go menerapkan sistem kontrol akses berbasis peran untuk menjaga keamanan dan ketertiban data dalam sistem. Jadi, itulah Klinik Go, satu aplikasi yang memudahkan kerja klinik dari A sampai Z. Kami percaya sistem ini bisa membuat pelayanan klinik lebih efisien, akurat, dan tentunya nyaman bagi pasien. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami terbuka untuk pertanyaan, masukan, dan tentunya kolaborasi.